Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sebentar di rumah Tatang, tidak lupa membawa roti. Cakep. Selamat datang di podcast kami, Spima Podcast selalu dinanti. Bersama saya tentunya Eka Putra Pratama. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik, di mana hari ini ketepatan tanggal 21 April 2025 kita semua memperingati Hari Kartini. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas keteladanan pahlawan dan perkembangan pendidikan di Mojo Agung secara umum. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani langsung sama yang punya wilayah Jombang, Mojo Agung dan sekitarnya, bersama Bapak Muhtar SIP MSI selaku Camat Mojo Agung. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa saja Pak hari ini? Ya, tadi barusan kita mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Kartini di SMP 1 Mojo Agung. Alhamdulillah luar biasa semangatnya anak-anak, terutama petugasnya semuanya dari cewek, luar biasa. Luar biasa. Itu pilihan Pak dari sini Pak. Jadi memang disiapkan spesial, ada pas momennya memperingati Hari Kartini, jadi semuanya petugasnya dari cewek-cewek, dari mahasiswa putri, luar biasa. Pak kepala sekolahnya luar biasa. Baik Bapak, mungkin saya langsung saja kita ngobrol santai aja, mau bertanya-tanya sedikit tentang topik kita hari ini yang akan kita bahas ke depannya. Mungkin langsung saja ya Pak, menurut Bapak nilai keteladanan pahlawan yang relevan dalam dunia pendidikan itu seperti apa sih Pak, atau apa saja sih Pak? Ya, saya terima kasih kepada keluarga besar SMP 1 Mojo Agung yang dikomandoi oleh Bapak Yoni. Ini saudara saya, teman lama saya, ketemu di Mojo Agung. Terkait keteladanan pahlawan ini sangat relevan dan sangat-sangat memotivasi terutama anak-anak kita, karena sejarah mencatat bahwa kemerdekaan ini juga jerih payah dari para pahlawan, terutama proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta sebagai tonggak sejarah Indonesia merdeka. Artinya masih sangat relevan untuk anak-anak kita, untuk kita kobarkan semangat kita terutama di masa sekarang. Seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Mungkin yang kedua Bapak, dari segi apa saja sih Pak perkembangan pendidikan saat ini dibandingkan dengan yang dulu, mungkin dari segi digital atau dan lain sebagainya. Disadari atau tidak, memang sekarang zaman era digitalisasi, semua tidak hanya di dunia pendidikan, mulai masyarakat juga sama, termasuk apalagi lingkup kantor pemerintah, mulai pusat sampai desa, semua digitalisasi, termasuk kita flashback ke belakang pada saat-saat kita kemarin COVID tahun 2019, semuanya pakai era digitalisasi online, tanpa kita bertatap muka, semua pakai online, sehingga ini mempermudah anak-anak kita untuk belajar, tidak harus tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ini salah satu perkembangan IT terkait pendidikan di lingkungan pendidikan selama ini. Betul sekali Bapak. Dan alhamdulillahnya juga sih ini Pak, selama ini walaupun kita proses pembelajarannya secara online dan itu bisa berjalan dengan baik Bapak. Jadi mereka itu juga nyaman, juga bisa mengikuti proses waktunya fleksibel, untuk pengumpulan tugasnya juga lebih terkoordinir Pak. Jadi kita juga sekolah juga mempunyai database yang dimana database itu untuk penilaiannya anak. Gitu Bapak. Untuk yang ketiga Bapak, menurut Bapak, mengapa pendidikan menjadi faktor penting
bagi pergerakan nasional bangsa Indonesia? Nggih. Menurut kami sangat-sangat penting. Artinya gini, kita tanpa pendidikan ya nyun sewu, saya sebagai camat ya tidak mungkin kalau tidak pendidikan Pak Yonis kepala sekolah pasti dimulai dari pendidikan dasar sampai selesai, baru kita masuk dunia kerja. Sampai sekarang kita menduduki salah satu baik di lingkungan pendidikan sekolah maupun di lingkungan struktural di pemerintah Kabupaten Jombang. Artinya pendidikan sangat-sangat penting bagi kita, termasuk untuk membuktikan karakter masing-masing, mulai diri sendiri maupun karakter bangsa yang ada di kita gitu. Juga bisa untuk memperkuat karakter kita yang selama ini, karena ya tadi saya sampaikan, karena era digitalisasi semua bisa mengakses, termasuk anak-anak kita, sehingga kita harus tetap kita bentengi ciri khas kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Ya, tetap ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia yang santun, terus menghormati sama para pahlawan sebagai motivator untuk anak-anak belajar yang lebih untuk masa depannya. Seperti itu. Mungkin juga anak-anak biar lebih semangat belajar lagi, seperti itu ya Pak ya. Nanti anak-anak kita motivasi. Oh ini seperti contohnya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Seperti kalau hari ini kita memberikan dari Kartini seperti Raden Ajeng Kartini. Kalau dunia pendidikan mungkin Ki Hajar Dewantoro dan lain sebagainya. Termasuk tadi luar biasa sekali ya Pak ya. Sebagai tonggak negara kita, proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Seperti itu. Yang sudah ini juga ini membuat sekolah Pak? Taman siswa. Ya Bapak, taman siswa itu salah satunya. Ki Hajar Dewantoro. Terus untuk real dari para pahlawan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul sekali. Yang akan datang ke masa dan mungkin sekarang. juga ini Pak, jasa dari Ibu kita Kartini ini sangat luar biasa, karena beliau juga memperjuangkan emansipasi wanita loh Pak, sehingga wanita itu tidak seperti dulu, sehingga saat ini sudah ada pimpinan bahkan di jenjang-jenjang bahkan perempuan ya Bapak ya. Ini sangat luar biasa sekali jasa beliau. Nggih Bapak. Terus untuk yang terakhir Bapak ini mungkin ini yang gongnya yang paling utama, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk generasi muda, khususnya putra putri dari SMP Negeri 1 Mojo Agung. Untuk pesan-pesan kami, tetaplah maju dengan era digitalisasi, namun tetap tidak meninggalkan sebagai karakter bangsa yang santun, menghormati dan sebagainya kepada para orang tua, para guru, bahkan para pemimpin-pemimpin kita sekarang. Itu pesan kami. Artinya tetap mengikuti arus, artinya era digitalisasi, namun tidak meninggalkan karakter kita sebagai bangsa yang lebih sopan, santun terhadap pimpinan kita, guru kita, termasuk juga para senior kita. Itu pesan kami. Terima kasih banyak Bapak, sama-sama sudah menyempatkan atau meluangkan waktu datang di podcast kita. Terima kasih banyak. Terakhir, kami berharap mungkin tidak hanya kami, mungkin lokal ya, tingkat lokal termasuk camat, kapolsek dan tamil, mungkin ada narasumber yang lain lebih kompeten, termasuk mungkin dari dinas dan sebagainya, untuk lebih lebih memberikan wawasan yang luas kepada anak-anak sekalian. Itu mungkin kita ini selalu berjalan Bapak. Jadi kita memang aktif, yang kita undang narasumber yang luar biasa. Termasuk salah satunya kemarin itu terakhir dari Polsek Mojo Agung Pak. Kapolsek sosialisasi untuk narkoba. Betul. Termasuk kenakalan anak-anak kita sekarang, termasuk balapan liar dan sebagainya, itu tawuran, itu loh, ini luar biasa. Dan saya berharap mungkin momen-momen pas, mencari narasumber yang pas untuk lebih mengenal pada anak-anak kita. Itu harapan kami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik, mungkin podcast kita cukup sampai di sini. Keteladanan pahlawan menjadi landasan moral dalam perkembangan pendidikan.
nilai-nilai luhur tersebut diintegrasikan dalam pendidikan agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi siswa juga mampu dan kuat untuk karakternya. Cukup sekian dari saya pamit undur diri. Tonton terus podcast Bima. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.